Tindakan Oknum Danru dan Security PT Mekar Alam Lestari atau yang biasa disebut PT MAL mendapat perhatian serius dari kepolisian. Begini penelusuran wartawan. Pasti Bang, pasti kita tindak lanjuti, sampai saat ini tidak ada kendala yang kita hadapi. Demikian disampaikan Kapolsek Kerumutan Ibda Jerry Paulus Sinaga didampingi Kanit Reskrim Polsek Kerumutan, Menara, saat keduanya ditemui wartawan di Mako Polsek Kerumutan pada Rabu 26 Juni 2024. Kapolsek yang belum lama bertugas di Polsek Kerumutan ini kembali menjelaskan bahwa pihaknya akan segera meminta keterangan saksi yaitu kakak korban, Nurlela Simamora, juga saksi lainnya yakni dokter puskesmas. Selanjutnya kami akan lakukan gelar perkara ini di Polres, sebutnya. Mengenai dokter puskesmas yang melakukan visum, Ibda Jerry menerangkan bahwa untuk hal seperti itu tidak ada masalah. Buktinya selama ini dengan kasus penganiayaan seperti ini kasusnya naik, yang pasti akan kita tindak lanjuti ya, ucap Ibda Jerry. Pak Kapolsek, ya terkait dengan tentang dugaan korban penganiayaan dilakukan oleh oknum security PT MAL itu sudah dilapor di Polsek Kerumutan. Selanjutnya akan bagaimana nih Pak? Jadi gini, untuk perkara dugaan penganiayaan, perkara penganiayaan yang dilaporkan oleh Pak Selamat Zakaria ini, laporan sudah kami terima, ya. Namun masih ada beberapa saksi yang masih akan kami periksa, dan ini nanti prosesnya akan tegak lurus Pak, sesuai dengan alur hukum yang ada. Jadi kalau memang ada unsur pidananya di situ, pasti kita naikkan. Sampai sejauh ini saksi sudah ada diperiksa? Baru berapa orang? Si saksi lapangan. Ini tinggal dokter aja. Nanti dokter kita akan ambil keterangan juga terkait visum yang dia keluarkan. Kemudian nanti mungkin yang Bu Lela itu ya. Bu Lela itu juga kita minta periksa. Itu siapanya? Kakaknya ya? Nah, kakaknya si pelapor juga akan kita ambil keterangan juga nanti. Gitu ya. Ini tindakan pelanggaran pasal apa ini, Pak? Kalau nanti tergantung hasil gelar nanti Pak. Kita gelarkan di Polres dulu nanti. Apa runtutan dari Polres nanti rekomendasi gelarnya apa, nanti baru kita terapkan pasal itu nanti. Karena nanti kan di situ ada kanit-kanit yang lain, ada Pak Kasareskrim juga nanti di situ. Jadi berdasarkan dengan laporan dari korban apa yang dilaporkan? Penganiayaan Pak. Penganiayaan. Jadi kalau melihat laporannya ini kan ini kalau tidak salah kita 170 ya, artinya pasal 170 ya. Tergantung Pak, nanti ya, nanti tergantung kan, hasil karena dari apa yang kita dapatkan informasi lah, dia kan dipukul oleh 2 orang kan gitu ya, berarti lebih dari 1 orang. Tergantung hasil pemeriksaan kita nanti dari si korban sendiri, kemudian si security yang PT MAL punya, nanti kita akan tuangkan di berita acara nanti. Tapi mereka juga melapor ya untuk kasus pencurian ya? Ya, itulah kaitannya dengan perkara penganiayaan ini. Berarti gitu kan? kejadian itu memang ada gitu ya? Ya, kalau ada apa tidak itu kan nanti masih kita dalami lagi Pak. Oke, siap. Makasih ya. Sebelumnya, di hari yang sama, Selamat Zakaria Simamora didampingi kakak perempuannya Nurlela Simamora dan penasehat hukumnya, Hendri Marihot Siregar, SH di Kerumutan. Kepada wartawan Selamat Zakaria Simamora menceritakan bagaimana dirinya saat itu berada di tempat kejadian perkara, lokasi dirinya mengalami tindakan penganiayaan oleh oknum Danru dan security yang menganiaya dirinya. Sebenarnya Pak saat itu, Senin 11 Juni 2024 saya bersama kakak perempuan saya sedang memancing ikan di lokasi lahan masyarakat. Lalu kakak saya pulang duluan, saya tinggal sendirian sambil istirahat. Lalu sekitar pukul 15.25 WIB, saat saya sedang duduk-duduk di kebun masyarakat yang memang berbatasan dengan lahan kebun PT MAL di Dusun Lubuh Makteduh. Dan di saat itu ada juga seorang warga lain yang tidak kukenal sedang berdiri, lalu tiba-tiba datang 2 orang petugas security PT MAL menghampiri warga yang tidak kukenal tadi, setelah orang itu sempat ku tengok bicara, lalu kemudian warga yang tidak kukenal itu pergi. Aku yang memang tinggal sendirian di situ, aku kemudian diinterogasi. Saat itu salah seorang petugas security PT MAL langsung mencekik leher aku kuat-kuat sambil memaksa aku duduk di atas brondolan, buah kelapa sawit. Akibat aku dicekik itu aku sampai kesulitan bernafas. Bagaimanalah Pak, saya mau melawan, mereka berdua manalah bisa aku lawan. Aku hanya bisa pasrah saat itu dan menuruti permintaan mereka agar aku tetap duduk di atas karung berondolan menunggu Danru, Komandan Regu, mereka datang. Tidak berapa lama kemudian datang Danru security PT MAL datang ke lokasi.
Tanpa bertanya, Danru langsung menendang leherku kuat-kuat, padahal dia menggunakan sepatu kerja yang keras itu, sepatu dinas luar. Bukan hanya leherku yang ditendang, juga tangan, dada, entah berapa kali aku dihajar. Aku sudah membuat laporan di Polsek Kerumutan. Saya berharap atas penganiayaan yang saya alami, semoga saya mendapat keadilan. Di tempat yang sama, Nurlela Simamora yang merupakan kakak korban, akhirnya mencari adiknya Zakaria Simamora saat itu. Saat aku datang aku lihat adikku kedua tangannya diborgol, dan ada aku lihat bekas luka di leher, tangan. Saat adikku mau mereka bawa ke kantor mereka saya tetap ngotot untuk ikut. Walaupun sebenarnya mereka melarang aku ikut. Nanti kalian pukuli lagi kataku. Tidak kami pukul lagi kata orang itu. Padahal aku lihat adikku sudah lemas. Dari Kabupaten Pelalawan, Richard Simanjuntak melaporkan. Dengan siapa namanya? Nurlela Simamora. Nurlela Simamora sebagai kakaknya si Zakaria nih. Kakak kandung dari Simamora. Nah, apa yang kamu waktu di kejadian itu seperti apa yang kamu lihat? Saya jumpai adik saya ini bersama PK security itu Pak. Udah saya temui adik saya ini luka-luka. Dan tangan diborgol. Iya. Nah, terus saya tanya adik saya ini, kenapa luka-lukamu? Kenapa kau diborgol? Kamu pamit tadi kan dari rumah mancing. Nah, gitu, Pak. Iya Kak, saya dituduh ngambil berondolan. Memang ada kamu ngambil? Saya tanya adik saya. Iya. Nggak ada Kak. Jadi kenapa kamu dibilang ngambilnya? Ada tadi orang nggak kenal. Duluan udah lepas dia duluan pulang. Jadi saya di situ, jadi saya ditangkap Kak. Gitu. Nah, awalnya itu adik saya ini mau dibawa ke kantor pos orang itu. Nah, saya kan ini saya temu di lokasi Pak. Jadi saya ini minta ikut. Nanti saya bilang nanti kalian tendangi lagi adik saya ini. Saya nggak mau. Saya bilang. Kau bilang gitu ya? Iya, Terus apa kata mereka? Nggak usah ikut. Nggak lagi ditendangi adikmu. Nggak lagi ditendangi katanya. Iya. Berarti dia menendangi kan? Iya. Seperti itu. Saya ikuti adik saya dibawa kemana? Siapa yang bilang tidak menenangi lagi? Danrunya udah pulang duluan Pak. Udah saya bilang ini siapa yang mukul itu, udah dia langsung pulang. Jadi yang tinggal itu security sama PK-nya. Orang-orang itu yang bilang kayak gitu sama saya, yang saya dapati di situ Pak. Jadi keadaan adikmu seperti apa kamu lihat? Itulah, dia tunduk, udah sesak napas dan luka-luka di sini. Terus tangannya diborgol. Udah ketat kali tangannya ini, ada bekas borgolnya di sini. Udah nyampe di pos, udah jam 4 sore itu sampai jam 9 baru kami diproses. Itu pun tunggu datang keluarga saya. Saya bilang, kena adik saya ini nunggu apa di sini? Kalau mau memang adik saya ini kalian proses, kenapa kalian? Adik saya ini udah sakit. Kalau mati gimana adik saya ini? Tunggu saya datang ada keluarga saya Pak, baru orang itu bawa adik saya ini ke kantor polisi. Gitu ya? Iya Pak. Itu pun maaf dulu Pak. Sempat keluarga kami itu datang Pak, dicegah orang itu tidak boleh masuk. Siapa keluarganya yang Keluarga dari Salah Pak. Siapa namanya? Pak Turus. Pak Turus. Akhirnya boleh datang. Keluarga saya sama kakak saya naik mobil gitu loh Pak. Mereka mencegah tidak boleh masuk. Untuk maksud tujuan orang itu saya tidak tahu Pak. Karena saya ditahan lama di situ, saya sudah ibaratnya bisa dibilang tidak tahan lah untuk menahan luka-luka ini, bawa ke rumah sakit pun tidak, dikasih apa-apa pun tidak. Jadi saya merasa tersiksa sekali di situ Pak. Keluarga saya pun mau masuk dalam video itu tidak dibolehi. Iya Pak. Jadi ini waktu kamu ke TKP ada nggak menanya sama security? Ini kenapa adik saya ini kalian pukul? Ada nggak? Iya, saya tanya Pak. Sama siapa tanyanya? Sama security yang atas nama Ali. Sama yang Surya tadi yang mukul yang bisa kayak gitu masih ada Pak di sini. Apalah jawaban mereka? Karena adikmu mencuri berandolan katanya. Makanya dipukuli adik saya. Oh, makanya dipukuli katanya. Iya. Oh, padahal gitu. adik saya ini nggak mencuri loh Pak. Iya. Udah dibilang, udah dijelaskan sama orang itu kan ada orang lain yang nggak dikenalnya. Iya. Udah bercakapan pun orang itu sama orang nggak kenal itu loh Pak. Security-nya ini ya? Iya. Tapi kenapa itu dilepas orang itu ya? Itulah karena adik saya ini ada juga mungkin dikira komplotannya lah, gitu ya. Padahal adik saya ini nggak tahu apa-apa loh Pak. Oh, udah sempat cakapan Iya, sempat cakapan Pak sama orang yang pergi itu. Sebelum dikira-kira itu pergi. Iya. Kenapa kabar kan ditahan? Kenapa tidak ditahan? Itulah saya nggak tahu Pak. Jadi adik saya ini lah tersangka di lokasi itu Pak. Iya. Jadi waktu memancing itu apa aja alat yang dibawa? Pancing sama ya biasa umpannya lah Pak. Ada.
Kapan, Udah dibawa kakak saya udah pulang ke rumah Pak. Oh gitu Cuman ya. kakak saya Tapi memang ada. ada. Tapi udah sempat memancing waktu itu. Udah Pak, kan posisinya saya kan udah mau pulang Pak. Jam 3:30 saya udah mau pulang. Kakak saya suruh duluan. Terus kak bilang kak, aku sampai kali kelas dia duduk aku sebentar dulu di sini istirahat. Iya, Saya bilang. Nah kakak saya di luar, bentar lagi kejadiannya datang gitu. Berondolannya berapa banyak itu? Kata mereka sih 12 karung Pak. Waktu di TKP lah, waktu kamu ditangkap itu berapa karung? Kamu lihat? Yang saya tembak dulu itu 2 karung, cuman tumpuannya banyak Pak. Waktu di TKP. Iya Pak, tumpuannya banyak Pak. Bantuannya banyak, tapi kalau dikumpul 2 karung. 2 karung. Berapa karung? Iya, yang saya tempat di sini dulu di fotonya itu 2 karung Pak. 2 karung. Iya. Jadi kenapa 12 karung? Orang itu bilang. Ya saya nggak tahu lah kalau masalah itu karena saya itu posisinya secara mendadak lah, saya tidak tahu apa-apa gitu kan Pak. Karena sampai di polsek ini kabar mereka itu ada 12 karung, saya tidak ada. Waktu di lokasi ada ditunjukkan waktu 12 karung ini? Enggak Pak, Oh, udah. Jadi waktu mancing itu ada dapat ikan? enggak ada Pak. Ada nggak orang itu memfoto waktu di lokasi? Terkait dengan 12 karung ini? 12 karung. Ada melakukan pemotoan ada nggak? Terhadap saya gitu Pak, ada berondolannya? Iya. Berondolannya? Termasuk berondolannya lah. Saya rasa tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya Pak. Oke lah. Tapi saya tidak tahu lah ya Pak ya. Kalau dari lokasi ditangkap kamu itu dengan lokasi pancingan berapa jauh jaraknya? Ada sungainya, jarak sungai? Sekitar 10 meter lah Pak. 10 meter. Iya dari batas PT itu Pak. Itu sungai kecil ya? Enggak, 5 meter lah Pak. 5 meter ya? Iya. Sungainya apa namanya? Sungainya perbatasan PT dari nama sungainya. Nama sungai ya bisa dibilang kanal lah Pak. Kanal. Iya. Tapi nggak ada dapat ikan sama sekali ya? Enggak ada Pak. Tapi lokasi perusahaan lokasi sawit perusahaan ini bersempadan dengan ini ya? Masyarakat. Lahan masyarakat. Iya Pak. Tapi posisi berondolan kamu pas mancing itu di masyarakat kan? Lahan masyarakat? Iya, Pak. Berondolannya diletak di lahan masyarakat. Masyarakat Pak.